bahasa Arab. Baik, untuk kesempatan kali ini kita masih memahami tentang, atau kita akan membahas tentang salah satu pembagian kalimat dalam bahasa Arab, yaitu fi'il. Fi'il atau kata kerja. Kali ini kita lebih menekankan kepada fi'il madi ya. Fi'il madi, al-fi'lu al-madi, fi'lun madin, ya, yang mana artinya jenis kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang telah terjadi. Jadi pekerjaan itu atau peristiwa itu telah berlalu atau telah dikerjakan atau terjadi pada masa yang lampau. Misalnya, Budi pergi ke sekolah tadi pagi. Pekerjaannya pergi. Kapan perginya? Tadi pagi. Nah, karena waktunya telah lalu, sudah lewat, maka apabila mengucapkan ini, ucapan ini, kalimat ini diubah ke dalam bentuk bahasa Arab, maka harus menggunakan struktur bahasa Arab fi'il madi. Contohnya di sini dalam arti dhahaba, ia sudah pergi. Nah, biasanya dalam bentuk kalimat yang menggunakan fi'il madi itu ditambahkan kata keterangan waktu yang menunjukkan waktu lampau. Misalnya di sini ada bil amsi, kemarin, fil barihati, tadi malam, fil usbu'il madi, minggu lalu atau tahun lalu, ya, tadi pagi, dan lain sebagainya. Keterangan waktu yang menunjukkan bahwasanya itu telah terjadi pada waktu yang lampau. Walaupun mungkin tidak ditambahkan dengan keterangan waktu masa lampau, setiap kalimat menggunakan fi'il madi maka sudah jelas bahwasanya pekerjaannya telah terjadi. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fi'il madi dan juga ciri-cirinya. Ya, ini nanti ciri-ciri ini bisa diaplikasikan ke dalam kata kerja yang lainnya. Ya. Contohnya di sini adalah kataba yaktubu. Kataba fi'il madi, yaktubu fi'il mudhari. Kataba yaktubu mengandung arti menulis. Di sini ada 6 kata ganti domir ya, yaitu huwa, dia satu orang, hiya, dia satu orang perempuan, anta, kamu satu orang laki-laki, anti, kamu satu orang perempuan, ana, saya, nahnu, kita atau kami. Nah, misalnya di kalimat kataba, huwa kataba, hiya katabat, anta katabta, anti katabti, ana katabtu, nahnu katabna. Berarti jika diartikan sesuai dengan strukturnya, kataba berarti dia satu orang laki-laki telah menulis. Hiya katabat, dia satu orang perempuan telah menulis. Anta katabda, dia kamu satu orang laki-laki telah menulis. Katabdi, kamu satu orang perempuan telah menulis. Maka disesuaikan dengan kata gantinya dan juga arti katanya. Baik, kalau dilihat dari ciri-cirinya, maka kata itu sesuai dengan kata aslinya ya, tidak ada perubahan, tidak ada tambahan. Kemudian kalau misalnya hiya katabat, ciri-cirinya kata asli ditambahkan tak sukun di akhirnya. Katabat ada tanda. Kemudian anta katabta, kata asli kemudian disukun huruf akhirnya ditambahkan tak fathah. Disukun huruf ba-nya, kemudian taknya di fathah. Anti katabti, kata asli kata ba disukun huruf akhirnya apa? Ba. Ya, huruf akhirnya ba disukun kemudian tambahkan tak kasroh. Katabti. Ana katabtu, kata asli disukun huruf akhirnya kemudian tambahkan tak berharokat dhammah. Katabtu. Nahnu, kata asli disukun huruf akhirnya kemudian tambahkan na fathah dan ditambahkan alif panjang ya, kata benar. Nah, apabila diaplikasikan ke dalam fiil yang lain, contohnya sami'a, sami'a itu mendengar. Sami'a diubah
ke domir hiya, kata ganti dia perempuan, maka sami'a ditambahkan tak sukun di akhir menjadi sami'at. Anta, sami'a diubah ke kata ganti anta, berarti sami'a disukun huruf akhir ditambahkan tak di akhirnya menjadi sami'ta. Kalau diubah ke domir anti, di kata sami'a disukun huruf akhirnya ditambahkan tak di akhir dan ditambahkan tak berharokat kasroh jadi sami'ti. Kemudian ana sami'a disukun huruf akhir kemudian ditambahkan tak berharokat doma, doma menjadi sami'tu. Kemudian nahnu, sami'a disukun huruf akhir ditambahkan na dan tambahkan alif, sami'na jadi sami'na. Nah, secara arti ya, kata ganti ini, kata domir ini kemudian ditambahkan dengan makna artinya. Dia satu orang laki-laki telah mendengar, dia satu orang perempuan telah mendengar, dan lain sebagainya. Baik, apabila diaplikasikan ke dalam sebuah kalimat, contohnya sami'a Muhammadun al-midya, Muhammad mendengarkan radio. Yang jelas karena dia menggunakan fi'il madhi berarti mendengarkannya telah. Bisa langsung ditambahkan Muhammad telah mendengarkan radio. Nah, di sini kenapa menggunakan kalimat sami'a? Karena pelakunya adalah si Muhammad, dia satu orang laki-laki. Kemudian selanjutnya sami'at Aisyah. Aisyah telah mendengarkan radio. Kenapa menggunakan sami'at? Karena yang mendengarkan adalah Aisyah. Aisyah berarti dia satu orang perempuan. Ya, menggunakan domir hiya. Sami'tu, aku mendengarkan radio. Kenapa sami'tu? Karena pelakunya adalah aku, saya. Ya. Atau di Quran ada kallamallahu Musa taklima. Nah, sekarang tugasnya adalah di sini ada dua kata kerja fi'il madhi, qara'a, membaca, dan juga fahima, memahami, telah faham atau telah memahami. Nah, dua kata ini diubah sesuai dengan kata gantinya. Qara'a diubah ke domir hiya. Bagaimana kalimat Arabnya dan bagaimana artinya, maknanya. Begitu juga fahima diubah ke domir hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Nah, nanti dikumpulkan ke classroom. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.